rahimakumullah. Tanya di bulan barunya, getanya harus kamu perbaiki diri. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkuasa untuk menambahkan nikmat atau mengurangkan nikmat yang ada pada diri manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambah nikmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada diri manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Ada bahasa lain, man propose, God dispose. Manusia hanyalah bisa berencana, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah persoalan yang pertama. Yang kedua yaitu sikap orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat. Ia tidak sadar bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal motor yang ia pakai made in Amerika Serikat, mobil yang mewah, mengkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada cimuran berkawat. Mau apapun tinggal suruh bodyguard, tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tidak pernah ingat akan akhirat. Betul apa betul? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada juga orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ia ingat siapa yang memberikan nikmat. Ia sadar bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan ucapan rasa syukur. Dan ia mengucapkan lafaz-lafaz pujian, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang seperti itu akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Man, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dengan cara mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia pandai bersyukur. Namun ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama yaitu
Jika ia mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur. Yang kedua, jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Dan yang ketiga, jika ia berdosa, maka ia beristighfar. Dan jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim, insya Allah ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, wahai pejabat-pejabat, wahai pemimpin-pemimpin, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri ini aman, tentram dan bahagia. Ya dikatanya, kalau gupi nikmat yang paling raya, kalau gupi saji lagi motor, kalau gupi motor yang mendengar, kita gimana motor yang mendengar? Lagi Innova, yang motor yang mendengar. Afaza, yang motor yang mendengar. Pulang gupi motor yang mendengar. Alfat, yang motor kemudian. Yang dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tanya lampu raka kepada disumpang-sumpang yang hom kepada lampu raka kepada sebagaimana syair Aceh dalam menurutkan nasabahul lam meidi dalam menuju medap-dap umat Muhammad yang tan sembahyang adalah bulam yang kena gesentap yang dikatanya mihana dan semayang yang ke dalam kulam neraka yang raya ke kena mencap bob lagi ia tadi berumkan nama bob-bobnya lagi hanya beralam ini bob ada bukan gede kupu ada napeng meribereto walaupun baju susungan soda menyahan taten puput suruh menurang kadu johot depan legata yang menyahan kupu kaya tak kupu rumah raya tak kupu gede macam apa kenapa dia mandung gede kupu yang menyahan ada semayang yang tanya lam neraka tujuh kupu ada anak rupa cedah tak walaupun teh kulit digata menyahan taten puput suruh adalah menuraka tempat legata yang mama ayah kupu tu wajah cantik ha kupu tu wajah ganteng tak menyahan ada semayang yang dalam neraka tu ladang mama ayah watai ke semayang jam masjid jaga kakak boleh yang watai ke semayang baik kenang li mulung baik kenang li bukan Eza nak sembahyang anak kenang lik ke betul lagi ya Eza nak sembahyang yang tu yang ni mama ayah apa lagi ya bukan Eza nak sembahyang yang kadang kaki buh make up kalau ada buh kosmetiknya kosmetik deh yang dia lagi yang tak sembahyang bukan Eza nak sembahyang yang tu yang tanya ada nada sembahyang dalam raka gitu peduli lagi ya. Yang hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadirin tuknya masih nolong pidatang nya sabak nanti tunggu tausiah lain baik rekat tapi ada di kitanya sabak nak rekat nanti ada mewah mah ada mencok pialanya leh. Untuk bakar ada mencok kalau kata tinggal madukan kata jadi kasih rena tapi datang wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.